Shalom teman-teman semua. Selamat hari Minggu teman-teman pemuda dan remaja dimanapun kalian berada saat ini. Tak terasa kita sudah memasuki minggu pertama di bulan yang baru ini. Saya percaya kasih setia Tuhan tetap ada bersama dengan teman-teman. Meskipun terkadang kita merasa letih, lemah dalam melalui hari-hari dalam kehidupan kita. Hari ini pun kita mengucap syukur karena kita akan merayakan perjamuan bersama-sama. Mari teman-teman, kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah. Jemaat sekalian, ibadah ini kita alaskan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang setia dengan setiap yang telah diciptakannya. Turunlah kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera. Amin. Shalom teman-teman, bersyukur sekali kita masih bisa beribadah bersama sampai hari ini. Semua hanya kasih dan kemurahan Tuhan. Mazmur 33 ayat 21 sampai 22. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Karena kasih Allah tidak berkesudahan buat setiap kita, selalu baru setiap pagi. Mari kita angkat suara kita, memuji dan bersorak bagi namanya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru
setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Teman-teman, mari sama-sama kita masuk kembali dalam hadirat Tuhan. Kita kembali koreksi diri kita, apa kita sudah setia dan berkenan di hadapan Tuhan. Karena lebih dari segalanya dalam hidup kita, kita perlu Tuhan untuk membimbing dan terus menyertai perjalanan hidup kita. Mari sama-sama kita terus belajar menjadi hamba yang setia dan berkenan di hadapan Tuhan. Basuh aku di dalam darah-Mu, Anak Domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Basuh aku di dalam darah-Mu, Anak Domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu.
tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, ku inginkan Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Benar Tuhan, bahwa Engkaulah lebih dari segalanya dalam hidup kami. Bahwa Engkaulah yang terutama dalam hidup kami. Ampuni kami ya Bapa, bahwa kami masih sering melukai hati-Mu. Ampuni kami jika tindakan kami masih kurang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Jadikan kami Tuhan pribadi yang lebih baik lagi hari demi hari. Biarlah firman-Mu terus menjadi pedoman dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu terus menjadi rema dalam hidup kami untuk bisa kami berjalan lebih baik. Terima kasih Bapa untuk setiap kasih-Mu yang tidak ada habisnya dalam hidup kami. Ajar kami untuk lebih seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saya undang teman-teman bangkit berdiri. Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Mari kita angkat suara dan hati kita untuk lebih dalam masuk dalam hadirat Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih
sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami membutuhkan sentuhan tangan-Mu, Tuhan. Kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Tuhan. Terima kasih Yesus untuk kasih-Mu yang begitu besar untuk setiap kami. Firman-Mu yang akan kami baca, renungkan, biarlah itu menguatkan kasih kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, mampukan kami untuk mengerti dan terlebih kami menjadi orang-orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Persilakan duduk saudara. Saya mengundang kita untuk membuka dua bagian firman Tuhan. Yang pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Efesus pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga yang ke-10. Kemudian kita lanjutkan dengan kitab Yehezkiel, pasal yang ke-36, ayat yang ke-26. Saya mengajak kita untuk mempersiapkan lebih dahulu kitab Efesus, pasal yang kedua, ayat 1 yang sampai ke-10. Siapkan terlebih dulu, kita akan membaca Yehezkiel 36 ayat 26 untuk pertama-tamanya. Saya akan bacakan untuk setiap kita, demikian firman Tuhan. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam hatimu dan di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Sekarang mari kita lanjutkan bersama-sama dari surat Efesus pasal yang kedua ayat yang pertama hingga yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah
sesuai dengan kebaikannya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sejauh ini bacaan firman Tuhan, yang berbahagia adalah setiap kita yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, salam saudara-saudara dimanapun saudara berada, baik yang di gereja maupun yang di rumah, mungkin di dalam perjalanan juga. Sungguh suatu sukacita bersama karena kita bersama-sama melihat bahwa tren penyebaran virus COVID ini semakin menurun, semakin mereda. Puji Tuhan, Tuhan itu baik. Kita terus doakan supaya keadaan ini semakin baik dari hari demi hari. Supaya apa? Supaya setiap kita bisa kembali merasakan bersama-sama persekutuan. Bukan hanya tatap layar, tetapi kita bisa tatap muka. Saudara, ketika kita berbicara mengenai hati begitu ya, kapan sih kita ini sungguh-sungguh mengalami apa ya, terpesona begitu. Kapan sih kita ini merasakan begitu kagum gitu sama Tuhan. Kapan hati kita itu begitu jatuh cinta kepada Tuhan. Kapan terakhir kali kita bisa merasakan bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Bagi setiap orang mungkin jawabannya beda. Tetapi saudara, bagi Rasul Paulus, kapan dia terpesona, kapan dia kagum, kapan dia jatuh cinta sama Tuhan, kapan dia begitu bersyukur kepada Tuhan. Ketika dia mengalami dan mengingat bahwa Kristus begitu mengasihinya. Ada kasih yang luar biasa dilimpahkan kepada dirinya, dan bukan hanya dirinya, tetapi kepada orang-orang banyak. Kepada dunia ini kasih Allah dinyatakan. Paulus langsung, wah, terima kasih Tuhan. Rasa kagum itu muncul, rasa terpesona itu muncul. Kapan kita mengalami itu semua? Saudara, ketika berbicara mengenai bagaimana Rasul Paulus itu terkagum, Rasul Paulus itu jatuh cinta. Bagaimana dia bisa terkagum, bisa jatuh cinta kepada Tuhan? Karena dia mengingat bahwa dulu dia itu mati. Dia meyakini bahwa dirinya mati, tetapi oleh kasih karunia Tuhan yang dilimpahkan pada dia, dia itu dihidupkan kembali. Kalau dulu itu dia patut dimurkai oleh Tuhan, tetapi dia dilimpahi oleh kasih karunia Tuhan. Wow, itu membuat Paulus, wah, terima kasih Tuhan. Dan saudara, itulah sebenarnya inti dari bacaan kita pada hari ini. Bagaimana kasih Allah yang begitu melimpah itu dinyatakan. Sehingga dalam kasih Allah yang melimpah itu terjadi perubahan. Yang dulu mati, sekarang hidup. Yang dulu dimurkai, sekarang merasakan kasih setia Tuhan. Saudara, inilah poin yang sangat penting yang hendak kita garis bawahi. Bagaimana ada perubahan karena kasih Allah yang begitu besar itu dinyatakan. Saudara, kalau kita sekarang bergeser ngomongnya, kalau Paulus tadi ngomong dia dulu mati, sekarang hidup. Dulu patut dimurkai, sekarang itu mendapatkan kasih setia. Pertanyaan begini, bagaimana kita menghubungkan ini dengan kita sekarang? Bagaimana kita menghubungkan ini? Nah saudara, saya mengajak kita untuk, kita pada minggu ini, kita dalam rangkaian bulan reformasi, pada minggu ini kita fokus pada bagian yang pertama yang dulunya seperti apa. Kalau kita perhatikan saudara, dulu menurut Paulus, dia itu mati. Dulu dia itu patut dimurkai.
Nah saudara, bagaimana kita mengaitkan mati ini dalam tanda petik, patut dimurkai ini dengan kehidupan kita sekarang. Nah saya mengajak kita untuk melihat ada ternyata bentuk mati itu kalau kita jalani dalam kehidupan ini ada macam-macam. Tidak hanya satu, ada beberapa macam. Nah pada kesempatan kali ini saya mengajak kita untuk melihat 3 bentuk mati itu kayak apa sih. Nah saudara, yang pertama, bentuk mati yang pertama itu adalah ketika kita itu tidak sadar. Kita tidak menyadari apa yang kita lakukan itu salah. Saudara, ini sebenarnya yang dialami oleh Rasul Paulus. Di dalam bacaan kita dikatakan, dulu kami juga kayak begitu. Nah, kenapa saudara? Kalau kita perhatikan, Rasul Paulus itu adalah orang Farisi, orang yang begitu ketat mengikuti Taurat. Artinya dia itu orang yang betul-betul menjaga bagaimana dia bisa tetap taat kepada Tuhan. Tapi kita menjumpai kenyataan bahwa Rasul Paulus ternyata menganiaya jemaat. Artinya apa saudara? Begini loh, dia itu tidak sadar bahwa yang dia lakukan itu ternyata itu menyakiti hati Tuhan. Padahal dia itu niatnya menyenangkan hati Tuhan, padahal niatnya dia itu untuk memuliakan nama Tuhan, ternyata menyakiti hati Tuhan. Saudara begini, kadang-kadang kita itu bisa tidak sadar. Kita merasa kita itu memuliakan Tuhan, kadang-kadang kita itu merasa kita itu sedang menyenangkan hati Tuhan, ternyata tidak. Itu adalah bentuk mati yang pertama ketika kita tidak sadar. Saudara, ini terhadap orang-orang kayak begini tuh Tuhan, waduh, luar biasa. Rasul Paulus itu dilimpahi kasih karunia. Bagaimana bentuknya? Dengan Tuhan itu menyadarkan Rasul Paulus. Sudah, begini. Setiap kita melayani, demikian pula untuk jemaat yang ada di rumah, mungkin pelayanan kita tidak harus datang ke gereja, begitu ya. Pelayanan kita mungkin dengan sekolah, mungkin dengan bekerja. Tetapi kadang-kadang kita itu bisa, kita merasa kita memuliakan Tuhan, kita merasa kita sedang melayani Tuhan, tapi ternyata tidak. Saya melihat begini saudara, kadang-kadang ketika melayani begini ya, saya menjumpai bahwa kadang-kadang saya ini tidak sedang memuliakan Tuhan tanpa saya sadari. Kadang-kadang kalau nonton YouTube begitu, wah hari ini berapa viewersnya begitu ya. Kadang-kadang dalam hati itu tergoda gitu, berapa sih jempolnya begitu, berapa likes-nya, berapa subscriber-nya. Saudara bisa melihat itu? Kadang-kadang kita tuh niatnya itu untuk memuliakan Tuhan, tetapi kita bisa bergeser. Justru kita sedang mencari kesenangan diri sendiri. Kita sedang mencari pujian, kita sedang mencari penerimaan orang. Saudara, Tuhan itu mengasihi mereka yang kayak begini. Kenapa? Karena di dalam bacaan kita, yang mati sekalipun Tuhan tuh kasihi. Bahkan bukan karena hasil pekerjaan kita, bukan karena hasil perbuatan kita, Tuhan mengasihi kita. Itulah hati yang berontak, itu Tuhan mengasihi. Kalau hati yang berontak saja Tuhan kasihi, apalagi hati yang tidak menyadari bahwa Tuhan itu mengasihi. Saudara, Tuhan tuh kadang-kadang bisa menyadarkan dengan cara yang lembut begitu ya. Saya tidak tahu dengan saudara sekalian saat teduhnya bagaimana. Kadang-kadang Tuhan itu bisa menyadarkan kita melalui saat teduh kita. Kadang-kadang Tuhan juga bisa mengingatkan kita secara soft, tapi juga kadang-kadang bisa secara rodok-rodok keras gitu. Seperti Rasul Paulus itu rodok keras. Tiba-tiba didatangi Tuhan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saudara, kadang-kadang itu bisa dialami, tetapi izinkan saya untuk mengatakan begini. Terhadap yang mati saja Tuhan itu melimpahkan kasih karunia. Terhadap mereka yang memberontak kepada Tuhan, di Roma dikatakan demikian, yang menjadi musuh Allah Tuhan itu menyatakan kasih karunia-Nya.
Bukankah terhadap kita yang punya niat yang tulus untuk melayani, bukankah Tuhan itu terus akan menyadarkan kita, menguatkan kita? Saya sekali lagi apresiasi untuk teman-teman yang sudah melayani, begitu ya. Bukan sesuatu yang mudah. Kenapa? Karena latihannya lebih keras. Dan ketika pelaksanaan itu juga butuh effort yang double. Saudara, tetapi mari kita jaga, jangan sampai kita ini tidak menyadari kalau kita ini sedang menyimpang. Karena itu artinya kita mati. Tetapi sekali lagi, Tuhan itu mengasihi. Kadang-kadang kita bisa melayani karena kita sedang melarikan diri. Daripada di rumah, bosen, mending ke gereja. Bisa begitu, bisa. Tetapi Tuhan tuh sayang kepada setiap kita. Yang berontak saja dikasihi. Apalagi yang punya hati yang begitu besar kerinduannya untuk melayani Tuhan. Jadi saudara, jangan pernah berhenti untuk melayani Tuhan. Sesulit apapun keadaanmu, maju terus. Tuhan sayang sama kamu. Tidak ada Tuhan itu tidak pernah sayang. Dia senantiasa menyayangimu. Itu yang pertama saudara, bentuk mati yang pertama itu tidak sadar. Jadi nggak sadar kalau saya kira saya itu melayani Tuhan, ternyata saya melayani diri sendiri. Nah, bentuk yang kedua itu adalah ketika tidak sanggup lagi. Di dalam bacaan kita saudara, kita menjumpai dikatakan, kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Kamu mengikuti jalan dunia ini. Perhatikan, ada mengikuti jalan dunia, mentaati penguasa udara. Kalau kita perhatikan saudara, di sini sebenarnya Paulus bukan berbicara mengenai ada orang yang dengan sepenuh hati mengikuti jalan itu, enggak. Karena mereka sebenarnya tahu yang mereka lakukan itu jahat, mereka tahu yang mereka lakukan itu salah, tetapi mereka itu tidak sanggup untuk berkata tidak terhadap yang salah itu. Tidak sanggup untuk menolak yang jahat itu. Sehingga mereka melakukan terus-terusan. Kenapa? Karena mereka mentaati, mereka mengikuti. Kenapa? Karena tidak punya kekuatan, tidak punya kesanggupan untuk melawan yang jahat itu. Saudara, kadang-kadang ada orang-orang yang tahu bahwa yang dilakukan itu salah. Kadang-kadang kita menjumpai ada orang yang tahu yang dilakukan itu enggak benar. Tapi bukankah kita juga pernah menjumpai kenyataan bahwa meskipun tahu tapi tidak dilakukan, bukan? Tahu kalau mencuri itu tidak boleh. Tetapi kadang-kadang akhirnya tetap melakukan. Saudara, saya memberikan sebuah contoh orang ini. Orang ini namanya Eric Clapton. Tidak ada di sini ya. Kalau saudara suka suka musik, saudara suka apalagi musik rock, musik blues, musik jazz, saudara saya yakin saudara pasti kenal yang namanya Eric Clapton. Eric Clapton ini salah satu yang terkenal adalah Tears in Heaven. Wow, orang ini adalah orang yang sangat terkenal, yang orangnya punya talenta begitu besarnya saudara. Wow, keren banget deh. Saya itu salah satu fansnya Eric Clapton. Belajar musik begitu, wah dari lagunya dia, wah keren banget. Sesekali saya mau belajar lebih lanjut lagi begitu ya. Tapi begini saudara, Eric Clapton ini meskipun punya talenta yang begitu besar, dia ngomong begini di dalam kesaksiannya dia, saya ini seorang egomaniak. Dan saya ini mengalami sindrom inferiority complex. Opose minder. Dia itu besar egonya dan minder. Kenapa dia begitu saudara? Ceritanya begini, Eric Clapton ini dia ketika lahir mamanya itu masih usia 16 tahun. Masih muda sekali. Nah mamanya gak siap, waduh rek, masih muda harus punya anak, 16 tahun punya anak, gak siap. Akibatnya apa? Akibatnya si mama ini nyerahin kepada papa mamanya, tolong jaga anak saya, anggap anak saya ini sebagai anakmu sendiri. Singkat ceritanya begini, Eric Clapton itu dibesarkan dengan tidak tahu bahwa yang mamanya itu
dianggap sebagai kakaknya sendiri. Sampai ketika dia berusia 9 tahun, umur 9 tahun dia baru tahu kebenarannya. Umur 9 tahun, saudara. Setelah dia begitu, ternyata yang aku anggap kakakku ini ternyata adalah mamaku. Saudara tahu lukanya dia, itulah yang membuat dia mengalami inferiority complex, mengalami minder. Kenapa? Karena dia melihat, aduh, keluargaku kok begini, itu sangat berat bagi dia, saudara. Akibatnya apa? Masa lalu yang pahit ini dibawa terus oleh Eric Clapton. Singkat cerita, karena lukanya itu, dia itu mengalami ada yang hampa di dalam dirinya. Dalam hatinya itu ada yang kosong gitu rasanya. Aduh. Akibatnya dia lari kemana? Pertama dia lari untuk mendapatkan pengakuan orang-orang dengan skillnya dia begitu. Kenapa dia disebut egomaniak? Karena dia begitu getolnya mengembangkan talentanya dia begitu ya. Dia itu dapat sebutan nama kecilnya itu menjadi God, Dewa, Tuhan. Wow, kenapa? Mainnya keren gitu loh. Tapi dia bukan hanya lari ke situ, kemudian dia lari kepada obat-obatan terlarang. Dia menjadi pecandu heroin. Orang yang sangat terkenal, orang yang sangat kaya, kemudian lari menjadi pecandu heroin. Setelah itu gak berhenti, kemudian ganti, dipulihkan, rehabilitasi, jadi pecandu alkohol. Pecandu alkohol, habis itu waduh terus-terusan begitu. Saudara, kenapa? Karena ada hati yang terluka. Anak usia 9 tahun dibohongi, dan ada kenyataan yang sangat pahit dia harus terima. Tapi saudara begini, kabar baiknya adalah Tuhan itu sayang sama dia. Di tengah kehancuran hatinya, di tengah rasa kosong yang ada di dalam dirinya, Tuhan itu gak pernah meninggalkan dia. Singkat cerita, Eric Clapton ini di dalam rehab-rehabnya yang dia lalui begitu, dia melihat, wah, Tuhan itu ternyata menerima saya apa adanya. Gak peduli saya itu anak yang ditolak sama mama, gak peduli saya itu orang yang bekas pecandu sekalipun, Tuhan itu sayang sama saya. Saudara, Tuhan itu kayak gitu loh. Ada orang-orang yang tidak sanggup untuk berkata tidak kepada dosa karena dia begitu terikat, begitu terbelenggu begitu ya. Belenggunya itu bisa karena masa lalu yang luka, bisa kepahitan hati, macam-macam. Gak bisa berkata tidak. Tetapi Tuhan itu sayang banget. Diterima apa adanya. Sekarang kalau saudara mau lihat ada filmnya, Eric Clapton, silakan nonton. Di situ ada biografinya dia. Saya sudah nonton, keren. Betapa orang yang kayak begini tuh bisa dipakai Tuhan, dipulihkan Tuhan. Dulunya dia pecandu, kemudian dia membuat sebuah lembaga untuk menolong mereka yang menjadi kecanduan-kecanduan itu bisa pulih. Wow. Saudara begini. Bukankah di dalam kehidupan kita, terkadang kita itu mengalami begitu. Kita itu tahu gak benar. Kita tahu gak ini salah. Tapi kita gak bisa nolak. Kenapa? Karena hati kita itu ada yang kosong, ada yang luka. Sehingga kita tuh gak mau seolah dipaksa untuk ikut gitu. Tahukah kabar baiknya? Tuhan itu sayang sama kita. Eric Clapton mengalami kasih karunia Tuhan. Kenapa? Karena orang yang menjadi lawan Tuhan, orang yang sengaja memberontak kepada Tuhan, heart rebel gitu ya, hati yang memberontak itu Tuhan sayangi, apalagi hati yang terluka. Saudara, ini adalah masa di mana banyak anak-anak muda hatinya sekarang lagi sepi. Banyak orang sekarang hatinya itu menjadi kosong. Kenapa?
tidak bisa ketemu dengan teman. Kalau ketemu itu hanya sentuh layar saja, ada sesuatu yang hilang dalam diri. Karena ada yang hilang, maka kita mencari untuk mengisi itu. Ada yang mengisi dengan nonton TikTok terus ya. Kalau enggak TikTok, YouTube. Kalau enggak gitu ya main game. Kadang-kadang karena kita sedang mencari. Kita tuh kepingin, enggak Tuhan, aku selalu banyak ini untuk TikTok, terlalu banyak. Mau stop, kelamaan. Waktunya kerja tapi enggak bisa. Kadang-kadang kita pengen keluar tapi enggak bisa keluar. Ada sesuatu yang hilang. Tuhan itu sayang sama kita. Tahukah saudara, setiap kita diterima Tuhan apa adanya. Kalau ada yang sengaja melawan dia sekalipun, Tuhan itu menyayangi. Bukankah apalagi kalau saya ada hati yang terluka, ada hati yang kosong, Tuhan, aku itu kepingin berhenti berbuat dosa. Tapi aku tidak bisa untuk berhenti. Bagi Tuhan, kita semua diterima apa adanya. Termasuk dengan dosa-dosa kita sekalipun. Tidak ada dosa yang terlalu berat untuk diampuni oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia cinta sama kita. Saudara, mungkin ketika kita sedang menyaksikan ini di rumah, mungkin hati kita sedang, kadang-kadang ketika kita ibadah di rumah itu gak enak ya. Yang gak enaknya tuh begini loh, kita tuh gak bisa feel-nya itu gak dapet gitu loh. Ya tau kadang-kadang kita sambil sambil ibadah, sambil scrolling, sambil nyemil. Kadang-kadang sambil makan begitu. Kalau kita capek, di pause dulu. Kalau di gereja gak bisa di pause ya toh. Tapi kalau di rumah kadang-kadang kita pause, kadang-kadang aduh bosan nih, dicepetin gitu toh. Tahukah saudara, meskipun saudara melakukan itu pun, Tuhan sayang sama kamu. Tuhan sayang setiap anak-anaknya. Kenapa? Karena hati yang melawan dia sekalipun, Tuhan itu cinta. Makanya dikatakan, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Itu bukan hasil pekerjaan. Saudara, kalau kita di antara kita mungkin ada yang mengalami, Tuhan aku kepingin berhenti, tapi gak bisa. Maka bagian kita datang sama Tuhan ngomong, Tuhan, Engkau tahu aku. Terimalah aku apa adanya. Tidak ada yang pernah ditolak oleh Tuhan. Setiap anak-anaknya selalu diterima. Saudara, yang ketiga itu adalah ketika kita melakukannya tidak hanya sekali. Kadang-kadang kita itu bisa mati, kita itu bisa melawan Tuhan, kita itu bisa tidak taat, bukan hanya sekali, tetapi berulang kali. Jadi kita berhasil sekali, kemudian gagal. Berhasil, gagal. Gagal, berhasil. Kadang-kadang bukankah demikian? Ya. Apakah saudara mengalami seperti apa yang saya alami? Saya begitu kadang-kadang. Kadang-kadang kita tuh kepingin, Tuhan aku ingin benar tapi gak berhasil. Suatu kali saya itu kepingin jaga omongan itu benar. Saya gak kepingin meso-meso, enggak. Tapi namanya orang kadang-kadang, keperucut. Ngalami begitu. Waduh, ketika kita tuh tiba-tiba hati kita dongkol, ngomongnya itu enggak harus meso kadang-kadang, tapi omongan kita bisa kasar, menyakitkan orang lain. Kita melakukannya mungkin bunyinya sekali, tapi berkali-kali, bisa berulang kali. Kadang berhasil, kadang tidak. Kadang-kadang ketika kita tidak sanggup pun, kita bisa kadang-kadang melakukan lagi dan lagi. Saudara, tetapi Tuhan itu mengasihi. Jadi kalau saudara jatuh, bangun. Jatuh, bangun lagi. Jatuh, bangun lagi. Jatuh, bangun lagi. Jangan pernah menyerah untuk bangun. Kenapa? Karena Tuhan itu mau mengasihimu apa adanya
tanpa syarat. Maka bagian kita adalah minta sama Tuhan, Tuhan terimalah aku apa adanya. Saudara, hari ini kita berbicara mengenai hati yang berontak. Hati yang berontak itu berarti kita itu kadang-kadang tidak menyadari kalau kita berontak. Hati yang berontak itu kadang-kadang kita itu kepengen tidak melakukan itu, tapi kita melakukannya, kepaksa begitu. Itu adalah hati yang berontak. Hati yang berontak juga kadang-kadang kita melakukannya berkali-kali begitu. Tetapi sekali lagi, apapun yang kita alami, Tuhan itu mengasihi supaya apa? Supaya kita mengalami hidup bersama dengan Dia. Kapan saudara mengalami rasa syukur, rasa kagum, terpesona kepada Tuhan? Saya mengalami itu ketika menyadari, Tuhan seburuk-buruknya saya pun, Tuhan masih mau menerima saya. Bagaimana dengan kita? Saudara, nanti kita akan melakukan perjamuan kudus bersama. Perjamuan kudus adalah sebuah tanda dan materai bahwa Tuhan itu mengasihi kita apa adanya. Dia rela mati, tubuhnya terpecah, darahnya tercurah untuk pengampunan dosa. Bukan karena kita baik, tetapi ketika masih jahat sekalipun Tuhan itu sudah menyatakan pengampunannya. Pertanyaannya, apakah kita mau menerima itu semua? Saya mengundang kita untuk mengambil waktu teduh sejenak. Mari kita menghadap Tuhan, kita berdoa. Saudara, dalam waktu hening saudara ini adalah baik untuk kita mungkin menyatakan kepada Tuhan secara pribadi, adakah di antara kita sedang bergumul dengan dosa-dosa tertentu? Atau kita sedang bergumul mau berdosa, mau melakukannya? Ini adalah kesempatan yang baik untuk kita bisa datang kepada Tuhan untuk mendapatkan pengampunannya. Kalau ada di antara kita yang sedang mengalami pergumulan, baik yang di sini maupun yang di rumah, saya mengajak kita untuk berdoa mengikuti doa yang saya naikkan. Saudara bisa mengatakan dalam hati, kalau mau menyatakan secara verbal, saya persilakan juga. Tuhan, aku mengakui dosa-dosaku di hadapan-Mu. Ampuni aku, sembuhkan aku Tuhan. Baharui hatiku dan batinku. Teruslah mencintai dan mengasihi aku. Jangan menyerah terhadap aku. Demi Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara, sekarang kita akan masuk di dalam pelayanan perjamuan kudus. Saudara, di hadapan kita, di hadapan saudara sekalian, telah tersedia roti dan anggur. Saat ini kita bersama-sama akan merayakan perjamuan kudus bersama-sama dengan gereja sedunia. Sebagaimana Tuhan Yesus telah menetapkannya dan mengundang kita untuk melakukannya. Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi saudara yang telah dibaptiskan dan mengaku percaya, serta tidak berada di bawah penggembalaan khusus. Kami juga dengan penuh sukacita menyambut saudara-saudara yang berasal dari gereja lain. Silakan ikut bersama-sama merayakan perjamuan kudus bersama dengan kami. Agar perjamuan kudus ini sungguh jadi berkat untuk setiap kita, selayaknya kita memeriksa diri kita masing-masing di hadapan Tuhan,
dan bertanya satu hal ini. Apakah saya hidup dalam damai dengan Tuhan dan sesama? Di dalam ketidaksempurnaan kita, kita percaya bahwa Allah menyucikan kita dari segala dosa, membaharui hidup kita, memampukan kita untuk mempersaksikan kasih Kristus melalui hidup kita, dan melayakkan kita untuk merayakan perjamuan kudus saat ini. Mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuh yang terpecah dan darah yang tercurah, yang memastikan pengampunan dosa dan keselamatan atas diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, kita bersyukur karena Bapa yang Maha Kudus senantiasa menyertai kita. Dan Kristus mengundang kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus saat ini. Kita yakin bahwa Roh Kudus telah dicurahkan atas kita, sehingga dengan iman kita mengalami kehadiran Kristus bersama kita di sini saat ini. Pada saat ini kita merayakan peristiwa karya kasih Allah yang menyelamatkan dunia. Kristus yang lahir ke dalam dunia, pengorbanannya yang sempurna di atas kayu salib untuk menebus umatnya, Ia yang bangkit dan naik ke surga dalam kemuliaan, dan Kristus yang kita nantikan kedatangannya kembali untuk menggenapi segala sesuatunya. Setiap kali kita makan roti dan minum dari cawan ini, kita memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, kiranya Roh Kudus menolong kita, sehingga kita dipersatukan dalam Kristus menjadi satu tubuh dan satu roh, menjadi persembahan yang hidup bagi Allah. Melalui Kristus, dengan Kristus, dalam Kristus, semua hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, sekarang dan selama-lamanya. Saudara, Kristus yang pada waktu malam Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku." Tubuh Kristus. Roti yang dipecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Kristus yang juga mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Cawan minuman syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Darah Kristus. Amin. Sekarang Pak Penatua akan membantu mengedarkan roti dan anggur untuk setiap kita yang sudah siap untuk melakukan perjamuan kudus.
Saudara, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah diserahkan bagi keselamatan dunia. Makanlah. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan bagi keselamatan dunia. Minumlah. Sebagai rasa syukur kita, saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Mari kita mengambil waktu hening dan akan diiringi pujian. Curah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Saudara, mari kita naikkan syafaat kita bersama-sama.
Tuhan, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami, teman-teman kami yang mungkin sekarang sedang merasakan jauh dari Tuhan. Merasakan bahwa dirinya sedang hampa atau tidak yakin bahwa Tuhan mencintai mereka, menerima mereka apa adanya. Tuhan, sebagaimana firman Tuhan, biarlah oleh kasih karuniamu, kemurahanmu Engkau nyatakan, cintamu yang sempurna itu Engkau tunjukkan kepada saudara-saudara kami ini. Jika ada di antara kami yang sedang bergumul di dalam kehidupan ini, dan kadang-kadang kami merasa apakah kami bergumul sendirian, biarlah Engkau sendiri yang menyatakan cinta kasih-Mu, sehingga mereka tahu bahwa mereka tidak sendiri. Tuhan bersama dengan mereka. Mungkin ada di antara kami yang juga akan menghadapi ujian, ataupun di dalam pekerjaan ada pergumulan sana-sini. Kami percaya, kalau Engkau begitu mengasihi kami, Engkau pasti menyatakan penyertaan Tuhan untuk setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk semua manusia yang ada di muka bumi ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Biarlah itu boleh dirasakan oleh semua orang. Dan pakai gerejamu untuk menjadi saluran kasih Tuhan. Demi Kristus Yesus Tuhan yang mengajar kami berdoa Bapa kami, demikian. Kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saya undang teman-teman bangkit berdiri, mari bersama-sama dari Gereja Segala Abad kita memperbarui pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk teman-teman. 2 Korintus 9 ayat 7.
Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Teman-teman bisa mempersiapkan persembahannya, kita pujikan tiada terukur. Terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Saya undang teman-teman bangkit berdiri. Mari kita satu dalam doa. Bapak, terima kasih untuk setiap kasih-Mu dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih Engkau tetap mau mengasihi kami di dalam kondisi kami apapun. Bapak, ini persembahan kami Tuhan, kiranya persembahan ini berkenan untuk kelebaran kerajaan-Mu. Engkau berkati Tuhan tangan-tangan yang akan mengelolanya. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, karena darah Tuhan kita sudah dipulihkan. Mari bersama-sama kita tetap terus setia melayani Tuhan, apapun kondisi dalam hidup kita. Dan berapapun harga yang harus kita bayarkan, kita tetap mau mengiring Yesus. Sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu
menyaksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mencintaimu, mengasihimu. Kini arahkan hatimu pada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kuasa-Mu, kasih-Mu kekal, Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Nama-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal, Kau yang layak ditinggikan. Nama-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal, Kau yang layak ditinggikan. Teman-teman, kita sudah selesai beribadah hari ini. Tapi ingat, ibadah yang kita jalani di kehidupan kita adalah bukti bahwa kasih Tuhan tetap menyertai hidup kita. Dan ingat selalu akan firman yang telah kita lihat dan kita dengarkan, kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman kaum muda GKI Pergaulan Bundar, saya percaya dalam masa-masa ini Tuhan membentuk kita dan kita belajar banyak hal sehingga kita menjadi pribadi yang terus-menerus diperbaharui. Saya mengajak pula untuk kita terlibat dengan dua cara. Yang pertama, mari kita menjaga diri kita, sering cuci tangan, menggunakan masker, dan juga menjaga jarak. Ini menjadi bentuk kita
untuk kita bisa ikut di dalam kegerakan menjaga diri. Yang kedua, mari kita tetap berdoa untuk bangsa dan negara kita. Untuk mereka yang melayani secara medis, mereka yang juga bekerja 24 jam sebagai gugus tugas paling depan untuk mengatasi COVID-19 ini. Kita tahu kita semua dalam keadaan yang seperti ini, ibadah kita masih online. Tapi kita bisa belajar untuk tetap fokus mengasihi Tuhan yang sudah mati menebus dosa kita, bangkit dan naik ke surga. Dan kali ini kita mau ngajak kalian untuk bagiin link dari ibadah kita yang ada di Prekbun, supaya kita bisa jadi berkat buat teman-teman yang lainnya. Dan teman-teman juga bisa bagiin link Prekbun Podcast. Nah, di sana kita bisa belajar renungan harian, belajar tentang firman Tuhan, dan tetap bertumbuh di dalam kondisi yang sulit seperti ini. Jika kalian ada pokok doa atau ingin kami bantu doakan, kalian bisa menghubungi majelis atau CG leader kalian, atau kalian bisa klik link di bawah ini. Kami ingin membantu dan mendukung kalian di dalam doa. Meskipun kita nggak bisa ketemu secara fisik, tetapi kita masih bisa ketemu secara online kan. Dan juga jangan lupa kita masih bisa saling care, kita masih bisa saling memperhatikan komunitas kita melalui apa? Melalui banyak cara. Salah satunya adalah fellowship online, CG online. Semuanya akan di up to date ke Instagram kita @prekbunyouthcommunity. Jadi jangan lupa untuk follow Prekbun Youth Community, stay update di sana. Bagi teman-teman yang mengikuti ibadah Youth Online Service hari ini dan teman-teman belum memiliki small group, care group untuk teman-teman bertumbuh dan teman-teman ingin rindu untuk bergabung, mari ikut kami bersama-sama bertumbuh dalam care group bagi pemuda, small group atau CIS bagi teman-teman remaja, juga bagi teman-teman yang ingin terlibat dalam pelayanan multimedia, video broadcast, dan editing. Teman-teman bisa ikut terlibat bersama-sama memakai kemampuan teman-teman untuk memuliakan Tuhan. Langsung juga pendaftarkan di Instagram di Prekbun Youth Community. Kami tunggu pendaftarannya. Prekbun Youth Community, happy Sunday! Prekbun Youth Community,